Di konten ini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan sebagai persiapan menghadapi musibah. Saat pandemi, banyak sekali orang yang mengalami masalah, bukan cuma masalah kesehatan, tetapi juga masalah keuangan. Dan ini menjadi musibah bagi orang yang mengalaminya. Musibah bisa datang dari mana saja, bukan hanya dari pandemi. Bisa karena kecelakaan, bisa karena pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Permasalahannya adalah ketika yang mengalami musibah itu merupakan tulang punggung keluarga. Biasanya ketika orang lain tertimpa musibah akan muncul rasa kemanusiaan. Entah dari diri kita sendiri atau dari orang lain, seperti saat pandemi. Masih banyak sekali orang yang menunjukkan rasa kemanusiaannya. Memang, rasa kemanusiaan ini ada yang didasarkan pada rasa ikhlas, tetapi ada juga yang mengharapkan imbalan. Entah imbalan berupa harapan akan dibantu kembali ketika mengalami kesulitan, maupun imbalan berupa ketenaran mungkin. Dan bagi kamu yang memang dengan ikhlas, semoga rezeki kamu semakin ditambahkan. Amin. Rasa kemanusiaan yang besar kadang membuat kamu ingin membantu orang lain yang membutuhkan, meskipun kadang kehidupan kamu pun masih pas-pasan. Sangat menyenangkan kalau kita bisa menolong orang yang membutuhkan kapanpun kita mau. Dan untuk bisa menjadi seperti itu, kita sebaiknya memiliki pengelolaan uang yang baik. Dana darurat menjadi sangat penting saat pandemi, seperti menyadarkan kita bahwa dana darurat merupakan hal yang sangat penting. Sebenarnya untuk alokasi keuangan itu tidak perlu hal-hal yang sangat rumit. Kamu cukup membagi keuangan kamu menjadi 4 alokasi keuangan. Yang pertama adalah alokasi untuk Tuhan. Alokasi ini diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Bagi kamu yang Islam, jangan lupa untuk menunaikan zakat tentunya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Selain itu, kamu juga bisa memiliki anggaran khusus untuk infak dan sedekah. Alokasi keuangan ini juga termasuk saat kamu membantu orang lain yang membutuhkan. Alokasi yang kedua adalah alokasi untuk orang lain. Ini merupakan alokasi yang diperuntukkan bagi kamu yang memang memiliki hutang. Saat menerima pemasukan atau penghasilan, setelah kamu mengeluarkan uangmu untuk Tuhan, keluarkan sebagian uangmu juga untuk membayar hutang. Sisihkan setidaknya sepertiga penghasilan kamu untuk membayar hutang. Usahakan jangan pernah meminjam melebihi kemampuan kamu, yaitu sepertiga penghasilan. Lalu alokasi berikutnya adalah alokasi untuk diri kita di masa depan. Kita tuh nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita. Jenis anggaran yang termasuk dalam alokasi ini contohnya seperti dana darurat, asuransi, serta investasi. Dana darurat serta asuransi adalah sebagai jaring pengaman jika kamu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Sedangkan investasi diperuntukkan agar kamu bisa bebas finansial dan tidak harus bekerja seumur hidup kamu. Alokasi terakhir adalah alokasi untuk diri kita di masa sekarang. Jenis pengeluarannya yang termasuk dalam alokasi ini adalah tentunya kebutuhan pokok saat ini seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian jika memang ada sisanya, kamu bisa mengeluarkan uang untuk hal-hal yang di luar kebutuhan seperti mungkin healing, jajan, dan makan di luar. Memang musibah bisa menimpa siapa aja, tapi hal yang paling penting adalah mempersiapkan diri dengan asuransi serta dana darurat. Karena salah satu cara untuk menolong diri sendiri adalah dengan memiliki dana darurat. Dan dengan pengelolaan keuangan yang baik, kamu pun akan siap menjadi orang baik dengan menolong orang lain yang terkena musibah. Satu hal lagi ketika kamu membantu orang lain, janganlah mengharapkan imbalan tentunya. Kebaikan kamu akan kembali kepada diri kamu sendiri, meskipun tidak secara langsung dari orang yang kamu bantu. Karena apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Oke, sampai di sini pembahasan tentang pengelolaan keuangan.
sebagai persiapan menghadapi musibah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.